Salam, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tematik hari ini. Hari ini kita masuk di pembelajaran 2. Coba kalian perhatikan halaman 9. Di situ terdapat cerita antara Bingbing dan Mocil. Ya, cerita tersebut berjudul Membersihkan Rumah. Bingbing, si kambing, berkunjung ke rumah Mocil si kancil. Saat itu, Mocil sedang membersihkan rumah. "Selamat siang, Mocil. Apa yang sedang kamu lakukan?" "Selamat siang, Bingbing. Aku sedang membantu ibu menyapu." "Apakah aku mengganggu?" "Tidak. Ayo masuklah." Bingbing masuk ke rumah Mocil. "Rumahmu bersih sekali, Mocil. Aku ingin rumahku seperti rumahmu." "Rumah harus selalu bersih, Bingbing. Bila rumah bersih, tubuh menjadi sehat." "Apakah kamu selalu membantu ibu?" "Tentu. Aku dan keluarga selalu membersihkan rumah bersama-sama." "Aku ingin seperti dirimu. Mulai besok, aku akan membantu ibu. Aku akan membersihkan kamarku." "Benar, Bingbing. Bila rajin membersihkan rumah, kita akan terhindar dari kuman penyakit." Ya, itu tadi percakapan antara Bingbing dan Mocil. Ya, sikap dari Mocil di situ harus patut dicontohi karena dia rajin membersihkan rumah. Ya, kalau kita rajin membersihkan rumah, maka kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, di situ Bingbing dia mengikuti sikap dari Mocil. Ya, itu merupakan teman yang baik. Ya, baiklah. Setelah kita membaca dan memahami cerita tadi, sekarang coba kita perhatikan pertanyaan yang ada di bawahnya. 1. Apa yang dilakukan Mocil saat Bingbing datang? Jawabannya, Mocil sedang membersihkan rumah. 2. Pujian apa yang dikatakan Bingbing kepada Mocil? Ya, pujiannya, "Rumahmu bersih sekali, Mocil." Ya. 3. Apa yang diucapkan Mocil kepada Bingbing tentang rumah yang bersih? Ya, jawabannya di situ adalah yang dikatakan Mocil, yaitu bila rumah bersih, tubuh menjadi sehat. Ya. Oke, setelah kita menulis jawaban yang disampaikan oleh Mister, coba kita perhatikan yang bagaimana sikapmu di bawahnya. Setelah Bingbing melihat rumah Mocil bersih, Bingbing juga ingin merapikan rumah. Sekarang Bingbing rajin membantu ayah dan ibu. Setiap pagi, Bingbing membersihkan kamar tidurnya sendiri. Ya, itu tadi berkat si Bingbing melihat Mocil ya. Maka dia juga mengikuti Mocil. Nah, pertanyaan di bawahnya, apakah sikapmu seperti Bingbing? Ya, jawabannya harus seperti Bingbing. Ya, Mister merasa kalian selama ini sudah pernah seperti Bingbing ya. Dan juga Mocil. Ya, mereka membantu ibu, yaitu dengan membersihkan kamar sendiri, membersihkan halaman rumah, ataupun kegiatan membersihkan yang lainnya. Ya, kalau misalnya sebelumnya kalian tidak pernah membersihkan kamar sendiri atau merapikan tempat tidur sendiri, mulai sekarang harus berubah ya. Kalian harus bisa mandiri, mengerjakan sesuatu di rumah tanpa harus disuruh oleh orang tua. Ya, selanjutnya kita perhatikan halaman berikutnya di halaman 11 ya. Coba kalian perhatikan di situ pertanyaannya. Buatlah pertanyaan kepada temanmu tentang berikut. Nah, di situ kalian tidak usah menanyakan teman ya. Kalian hanya menjawab berkaitan dengan rumah kalian sendiri. Ya, misalnya nomor 1, apakah rumahmu nyaman? Ya. Di situ tidak bisa ditanyakan tentang rumah teman, tapi berkaitan dengan rumah kalian sendiri. Kalian nanti menjawab sesuai dengan keadaan di rumah kalian saja ya. Oke, silahkan dijawab. Oke, kalau itu sudah,
kita langsung buka halaman berikutnya di halaman 13. Ya, coba kalian perhatikan halaman 13. Nah, hari menjelang petang. Selesai berolahraga, Ino segera pergi mandi. Ya, buat kalimat cara mandi yang tepat berdasarkan gambar. Ya, nanti kalian membuat kalimat berdasarkan gambar itu ya. Nah, misalnya gambar pertama Mister kasih contoh ya. Basahi seluruh tubuhmu dengan air. Ya, basahi seluruh tubuhmu dengan air. Nah, kalian nanti tinggal melanjutkan yang gambar nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, kalau itu nanti sudah kalian kerjakan, coba kalian perhatikan yang ayo diskusi di bawahnya. Ino rajin membersihkan diri. Ino juga rajin membersihkan rumah bersama keluarga. Membersihkan rumah bersama-sama menunjukkan sikap persatuan ya. Kalau kita membersihkan rumah secara bersama-sama dengan keluarga itu menunjukkan persatuan di dalam keluarga. Ya, pertanyaan di bawahnya, sikap apa yang harus dibiasakan agar di dalam keluarga terwujud persatuan? Nah, supaya di dalam keluarga terwujud persatuan, maka sikap yang harus kita lakukan adalah yang pertama rajin, yang kedua rukun, yang ketiga disiplin. Ya, kita harus disiplin. Disiplin maksudnya di sini melakukan pekerjaan di rumah bukan hanya satu hari saja, tapi setiap hari, dan itu selalu tepat waktu ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk di pembelajaran 3. Tetap semangat ya. Oke, coba kita perhatikan halaman 14. Ya, kalian perhatikan di situ, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan di dalam rumah dan di luar rumah. Usahakan lingkungan rumah bebas dari genangan air. Nyamuk demam berdarah senang bertelur pada genangan air, seperti genangan air di bak mandi atau genangan pada kaleng bekas ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan yang ayo mengamati. Coba kalian perhatikan kedua gambar itu ya. Nah, itu tugas kalian ya. Kalian menjawab pertanyaan yang di bawah gambar itu. Ketiga pertanyaan itu kalian dijawab pada tempat yang sudah disediakan di bawahnya. Oke, selanjutnya kita lihat halaman berikutnya, halaman 15. Ya, Mister mengajak anak-anak untuk kita sama-sama membaca teks yang berjudul Penyakit Demam Berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri nyamuk tersebut adalah tubuhnya belang putih hitam. Saat menghisap darah manusia, nyamuk Aedes aegypti menyuntikkan cairan tubuhnya. Cairan ini mengandung virus demam berdarah. Virus ini lalu menyerang tubuh manusia, sehingga manusia menjadi sakit. Penderita demam berdarah menggigil kedinginan, padahal tubuhnya terasa panas bila disentuh. Di sekujur tubuhnya muncul ruam atau bintik-bintik merah gelap. Penderita demam berdarah harus segera mendapat pertolongan. Bila terlambat, maka penderita akan mengalami muntah darah. Ya, itulah penyakit demam berdarah. Dia disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, bagaimana cara menghindari agar tidak terjadi penyakit demam berdarah? Caranya sebenarnya gampang sekali, yaitu dengan membiasakan hidup bersih. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Ya, cara menjaga kebersihan yaitu yang pertama, kita harus selalu membersihkan kamar mandi, yaitu dengan menguras bak mandi. Ya, selain itu, kalau misalnya ada tempat penampung air, jangan lupa ditutup karena di situ sangat rawan sekali nyamuk bertelur. Ya, selain itu kalau misalnya ada kaleng-kaleng bekas, ya tugas kita adalah menguburkan kaleng-kaleng tersebut. Maka kalau kita menjalankan tugas tersebut,
kita akan terhindar dari penyakit demam berdarah ya. Karena penyakit demam berdarah itu sangat berbahaya. Ya. Maka dengan melakukan kegiatan tersebut, kita akan terhindar dari penyakit demam berdarah. Karena penyakit itu sangat berbahaya ya. Selanjutnya coba kita perhatikan pertanyaan yang ada di bawahnya. Kita jawab sama-sama ya. Penyakit apa yang disebabkan oleh gigitan nyamuk? Ya, jawabannya demam berdarah atau DBD. 2. Apa ciri-ciri orang menderita demam berdarah? Ciri-cirinya adalah tubuhnya terasa panas bila disentuh. Ya. Selain itu, tubuhnya muncul ruam atau bintik-bintik merah gelap. Ya. Itu ciri-ciri penderita penyakit demam berdarah. 3. Bagaimana nyamuk menyebarkan penyakit? Ya, jawabannya saat mengisap darah manusia, nyamuk Aedes aegypti menyuntikkan cairan tubuhnya. Ya, begitulah cara nyamuk menyebarkan penyakit demam berdarah kepada manusia ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita buka halaman sebelahnya, halaman 16. Ya, coba kita perhatikan yang membaca. Di situ terdapat cerita. Kita baca sama-sama ya. Dirawat di rumah sakit. Sudah seminggu Dodo tidak bersekolah. Dodo dirawat di rumah sakit. Dodo sakit demam berdarah. Ino dan Windy menjenguk Dodo. Mereka datang ke rumah sakit. Ternyata Dodo masih lemah. Dokter mengharuskan Dodo rajin minum obat dan beristirahat cukup. Ya, sikap dari teman Dodo di situ baik sekali ya. Mereka menjenguk teman-teman yang sedang sakit. Ya, sekarang coba kita perhatikan yang Ayo mencari tahu di bawahnya. Ya, temukan 6 kata tentang penyakit demam berdarah pada daftar huruf acak berikut. Ya, nanti kalian mencari 6 kata yang berhubungan dengan penyakit demam berdarah. Ya, Mister kasih contoh ya. Misalnya di sini ada kata Aedes aegypti. Ya. Ya, selanjutnya kalian cari kata yang lainnya ya. Oke. Ya, kalau ini sudah kalian jawab, selanjutnya kita perhatikan halaman berikutnya, halaman 17 ya. Di sini kita kerja sama-sama ya. Kita bahas sama-sama. Pasangkan pernyataan-pernyataan yang sesuai. Dodo tidak bersekolah. Ya, alasannya apa di sini? Kita lihat. Nah, di sini alasannya karena Dodo sakit demam berdarah. Maka kita pasangkan. Ya, karena Dodo sakit demam berdarah. Yang berikutnya, teman-teman Dodo datang menjenguk. Ya, datang menjenguk karena jawabannya di sini adalah karena mereka peduli pada Dodo. Maka kita pasangkan lagi. Ya. Selanjutnya, Dodo harus minum obat. Ya, jawabannya adalah agar Dodo cepat sembuh. Kita pasangkan. Oke. Yang terakhir, pada masa penyembuhan Dodo harus, ya, jawabannya cukup beristirahat ya. Kita pasangkan. Oke. Ya, selanjutnya coba anak perhatikan yang Ayo diskusi. Dodo mengamati kartu ucapan dari teman-teman. Kartu ucapan doa agar Dodo lekas sembuh. Kartu-kartu itu berbentuk layang-layang. Ya, coba kalian perhatikan. Nah, kartu ini berbentuk layang-layang. Dia merupakan bangun datar ya. Layang-layang itu merupakan bangun datar. Nah, layang-layang memiliki berapa ruas garis? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Jadi layang-layang memiliki 4 ruas garis. Nah, selanjutnya kita buka halaman berikutnya, halaman 18. Ya, coba kita perhatikan yang Ayo berlatih. Tebalkan ruas garis pada setiap bangun datar berikut. Tulis banyak ruas garis pada lingkaran di dalamnya. Nah, pertama-tama jumlah ruas garisnya ya.
1, kita tebalkan, 2, 3, 4 ya. Oke, setelah itu kita tulis jumlah ruas garis di dalamnya sebanyak 4. Ya, begitu juga dengan bangun datar yang lainnya nanti ya. Selanjutnya kita lihat halaman berikutnya, halaman 19. Ya, di sini kita perhatikan lagu keranjang sampah ya. Jangan lupa ini kata sampahnya kalian gantikan dengan kata apa ya. Oke. Nah, di dalam lagu ada nada yang dinyanyikan dengan keras dan ada yang dinyanyikan dengan lembut. Ya, coba kalian perhatikan penjelasan yang ada di sini. Ya. Keras dan lembutnya pengucapan lagu disebut dinamik. Ingat ya, seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari, dinamik itu artinya keras lembutnya pengucapan ya, atau keras lembutnya sebuah bunyi. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada 2 tanda. Ya, tanda lurus ini dia dinyanyikan dengan keras. Sedangkan tanda yang kedua yang seperti gelombang, dia dinyanyikan dengan lembut. Oke, coba kalian perhatikan, Mister akan kasih contoh. Jika ku makan pisang tidak dengan kulitnya, kulitku lempar keranjang. Keranjang apa namanya? Keranjang sampah namanya. Mister ulangi. Jika ku makan pisang tidak dengan kulitnya, kulitku lempar keranjang. Keranjang apa namanya? Keranjang sampah namanya. Ya, itulah cara menyanyi dengan menggunakan dinamik ya. Mister tidak kasih tugas kepada kalian ya. Oke. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Mister sudah jelaskan dapat anak-anak pahami. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.